Apa yang kita lihat malam itu tuh benar-benar sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi apa yang dikeluarin itu tuh warnanya hitam. Hitam lebih mirip kayak comberan kayak gitu. Dan ya benda-benda yang keluar dari perutnya Sulhan sama Tony itu adalah benda-benda yang boleh dibilang menjijikan, dan gue nggak perlu nyebutin di sini itu apa aja ya. Tapi seperti itulah kondisinya gitu. Itu bukan makanan manusia dan itu tuh nggak layak dimakan sama manusia. Sebelum kita ke cerita, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, buat kawan-kawan yang udah ngasih like dan udah nge-share cerita ini ke yang lainnya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Dan cerita kali ini itu adalah tentang sebuah warung di mana ini adalah pengalaman pribadi, tapi gue bukan aktor utamanya. Jadi gue cuman salah satu orang yang kebetulan berada di tempat kejadian itu. Nah, ceritanya itu kita punya satu temen, salah satu orang temen nongkrong itu menikah, dan dia dapat seorang perempuan yang tinggalnya itu cukup jauh. Itu di sebuah desa yang masih ya mohon maaf, masih boleh dibilang itu masih cukup pelosok. Dan malam itu jam 7:30 malam itu kami ber-12 orang, itu teman satu tongkrongan semua, itu siap-siap berangkat ke sana. 7:30 kita udah standby di satu tempat ya. Dan kita berangkat ke sana itu naik motor semua, ada 6 motor, dan kita masing-masing berboncengan. Ada dua atau 3 orang yang tahu lokasi tempat istrinya itu, istri temen kita itu, tempat pernikahannya ya, tempat resepsinya, dan dia jalan paling depan, kita tuh ngikutin dari belakang. Dan memang boleh dibilang lokasinya itu memang cukup jauh, karena kita sampai di sana itu hampir 1 jam. Kita berangkat 7:30 dan kita masuk ke desanya. Di situ tuh udah hampir jam 8:30. Udah kita memasuki sebuah gerbang desa, dimana di situ tuh kanan kirinya tuh masih ini ya, hutan jati. Kita masuk ke dalam, kondisi aspalnya tuh aspal kasar dan kondisinya itu udah rusak. Udah kita pelan-pelan gitu kan. Di situ bener-bener hutan. Setelah hutan jati itu agak masuk ke dalam, itu udah bener-bener kayak kebun. Ya kebun dengan tanaman yang gede-gede dan ya cukup rindang lah kayaknya. Kita nggak tahu ya kondisi siangnya seperti apa, karena gue sendiri baru pertama kali ke situ dan itu malam hari. Kita masuk terus, lurus gitu, memasuki desa itu, dan yang kita lihat di sana itu adalah ya rumah-rumahnya tuh cukup jarang-jarang. Dan malam itu jam 8:30, kalau misal ya di daerah gua gitu, atau mungkin kayak umumnya di daerah perkotaan gitu kan, jam 8:30 itu masih cukup ramai gitu ya, masih banyak orang ya duduk-duduk di depan rumah kayak gitu. Tapi di kampung itu bener-bener sepi banget, nggak ada satu orang pun yang kelihatan gitu. Cuman ada ya beberapa, 1-2 orang itu yang memang lagi jalan, itu yang menuju acara resepsi temen gue itu tadi. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki gitu. Nah udah kita jalan kan, terus kita ketemu sebuah tikungan. Nah di tikungan itu kita belok kiri, di sebelah kanan kita, di seberang jalan sana, itu gue ngeliat ada sebuah warung dari bambu yang atasnya tuh pakai ini ya,
pakai daun apa sih ya, pokoknya warung kayak gubuk kayak gitulah. Nah, di situ kita lihat warung itu, tapi warung itu tuh kondisinya udah tutup ya. Kita pun terus ngelanjutin jalan dan kita belok kanan. Belok kanan sekitar berapa puluh meter dari situ. Nah, disitulah lokasi resepsi temen gue itu. Di sana udah ramai, udah banyak orang gitu. Udah kita akhirnya gabung sama yang lain gitu, ketemu sama pengantin dan sempet ngobrol-ngobrol. Waktu itu cukup lama juga karena kita makan, kita ya santai-santai di situlah. Dan sekitar jam berapa, jam 10 lah, jam 10 malam itu ada salah satu teman kita itu minta, yuk pulang yuk gitu, udah malam gitu, udah jam 10 malam. Ya udah, akhirnya kita ngobrol gitu kan semuanya, kita balik yuk. Tapi ada 4 orang yang memang sebenarnya 4 orang ini adalah orang yang paling deket sama pengantin itu, sama teman kita itu. Dia paling deket. Kalau kita sih cuman ya kita kenal deket, tapi nggak sedekat mereka gitu. Akhirnya udah yang 4 itu katanya masih pengen ngobrol-ngobrol di situ. Udah, kalian balik dulu aja, kita nanti deh kita nyusul gitu. Kita masih pengen ngobrol-ngobrol katanya. Oke. Ya, kita hormati keputusan dia gitu ya, keputusan mereka itu. Akhirnya kita berdelapan ya. Kita berdelapan pun akhirnya pulang. Dan balik lagi pas ke situ, gue inget banget. Gue masih sempat nengokin warung tadi ya. Warung tadi tuh masih tutup waktu itu. Kita pulang, jam 10 malam kita pulang. Nah, sekitar jam 11 malam. Atau jam setengah 11 mungkin ya. Nggak lama sih setelah kita pulang. Itu ada 2 orang dari 4 orang yang masih ada di sana. Itu namanya Sulhan sama Tony. Nah, Sulhan sama Tony ini itu pamit izin. Bro, gue mau nyari rokok dulu katanya. Oh ya udah, ini di sini ada rokok. Jadi mempelai itu sebenarnya dia yang rokok tapi nggak cocok katanya. Ya udah, akhirnya dia coba lah. Mereka cari keluar ya, si Sulhan sama Tony. Mereka izin keluar buat nyari rokok katanya. Oke. Akhirnya mereka pun keluar. Nggak jauh dari rumah itu, mereka itu melihat ada sebuah warung yang buka. Dan warung itu adalah ya cuman warung kecil, warung dari bambu, warung kayak gubuk kayak gitu. Mungkin kawan-kawan bisa ngebayangin ya, warung-warung kayak di pedesaan kayak gitu yang kalau siang itu biasanya jual gorengan atau jual mie instan, jual kopi kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitulah gambarannya kurang lebih. Nah, mereka ke situ ngeliat warung itu masih buka. Akhirnya berhenti di situ, parkir di situ motornya di samping warung ya, agak masuk. Mereka pun duduk di sana dan mereka tuh nanya, Mbak, rokok ini ada nggak gitu? Oh, ada Mas gitu. Jawabnya nggak kayak gitu. Jawabnya sebenarnya cuman ada gitu. Dan akhirnya si mbaknya tuh ngambilin rokok, dikasih lah sama si teman kita ya, si Sulhan sama Tony. Dan mereka itu jadi apa ya, kayak wah ini kayaknya enak nih kita ngopi di sini gitu dengan suasana yang gelap, suasana pedesaan malam hari dengan warung itu yang cuman diterangi pakai lampu gantung ya, pakai lampu gantung dari kayak lampu minyak kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun pesan kopi di situ. Mereka pesan kopi 2 dan mereka ngopi di sana, ngobrol-ngobrol gitu santai sambil merhatiin si mbaknya. Jadi di warung itu ada 3 orang. Satu si mbaknya tadi itu perempuan yang boleh dibilang masih muda, cantik gitu ya. Dan di situ ada lagi bapaknya, ya seorang pria yang agak tua, mungkin itu bapaknya, sama ada seorang perempuan lagi yang mungkin itu ibunya. Tapi mereka tuh di belakang. Nah, yang di depan itu yang anak perempuan tadi, dia yang jadi pelayannya di situ. Nah, si itu ngeliatin kan si Sulhan sama Tony gitu sambil sering ngeliatin. Dan dia akhirnya pesen lagi, dia tuh pesen mie instan katanya. Jadi sebelumnya kan waktu acara resepsi tadi, mereka itu kan udah makan gitu, udah kenyang sebenarnya. Tapi setelah ke situ, entah kenapa, katanya mereka tuh ngerasa lapar. Akhirnya mereka pun pesen mie instan sama makan beberapa gorengan di sana yang katanya gorengannya itu masih anget banget.
Dan ya mereka bilang sih suasana malam itu tuh bener-bener indah banget. Suasana pedesaan, mereka duduk di sebuah warung yang lampunya remang-remang, di mana di situ tuh ada seorang perempuan cantik yang jadi pelayannya. Mereka ngopi sambil ngerokok, ngobrol, ngelihatin kebun yang ada di seberang gitu. Itu katanya indah banget. Dan saat mereka di sana, itu ada beberapa pembeli lain yang ikut datang juga ke situ. Yang pertama itu adalah seorang perempuan. Perempuan ke situ, dia membeli sesuatu, membeli gorengan, beberapa gorengan. Cuman kata Sulhan sama Tony itu ada yang aneh. Jadi si perempuan itu saat ngobrol sama si anaknya, si penjaga warung tadi ya, si perempuan tadi, mereka ngobrol tapi nggak ada suaranya. Sulhan sama Tony itu nggak ngedenger suara apapun. Mereka tuh kayak cuman bisik-bisik doang, tapi mereka terlihat akrab gitu, layaknya kayak orang jual beli kayak gitu. Tapi nggak ada suaranya, itu bener-bener hening banget pokoknya. Nah itu yang pertama. Akhirnya perempuan itu pun pergi. Dan sebenarnya ada sesuatu yang menurut mereka ya, menurut Sulhan sama Tony itu aneh. Ini perempuan malam-malam jalan di kampung gitu ya. Meskipun itu kampung sendiri, tapi kan yang dilewatin itu banyak kebun. Dan di sana tuh nggak ada penerangan jalan sama sekali. Cahaya di jalan itu cuman kayak dari rumah-rumah penduduk doang, yang jaraknya tuh waktu itu masih lumayan jauh-jauh ya. Jadi tipikalnya tuh gini, ada satu kelompok rumah gitu, terdiri dari mungkin sekitar 5 atau 7 rumah. Nanti setelah itu berapa puluh meter, itu baru ada lagi, dan itu pun kayak gitu, kelompok-kelompok kayak gitu. Termasuk di tempat hajatan teman kita itu pun sama kayak gitu, ada sekitar 7 rumah seperti itu, tapi nanti di sananya tuh kosong, kayak gitulah. Nah, mereka tuh bingung gitu, ini perempuan gitu, malam-malam sendiri, kok berani ya keluar sampai ke warung ini, sementara warung itu jaraknya tuh jauh dari rumah yang satu sama rumah yang lain. Tapi ya udahlah, itu mungkin ya mereka masih berpikir positif ya. Mungkin orang desa situ ya karena udah terbiasa hidup di situ, jadi dia berani gitu. Mereka masih berpikir positif lah intinya. Nggak lama setelah itu datang lagi. Ada 2 orang bapak-bapak. Dia nggak pakai baju, cuman pakai celana doang bawahnya, dan pakai topi sawah, topi caping yang satunya, sementara yang satu tuh pakai kayak belangkon kayak gitu. Itu sama ke situ, bawa cangkul ke situ, mesen gorengan juga, beli gorengan sama entahlah mungkin beli sesuatu yang lain ya. Dan mereka tuh akrab antara penjual dan pembeli, si mbaknya sama bapaknya sama ibunya itu juga ikut ngobrol gitu. Mereka tuh kelihatan akrab, tapi itu hening banget, nggak ada suara yang kedengeran, nggak ada satu kata pun yang bisa didengar sama Sulhan sama Tony itu. Bener-bener aneh lah pokoknya. Jadi mereka akrab, ketawa-tawa kayak gitu, tapi nggak ada suaranya. Dan nggak lama setelah itu mereka pun pulang lagi. Dan akhirnya si Tony sama Sulhan tetap dia di situ karena katanya tuh nyaman banget di situ, enak banget. Yang bikin betah lagi tuh karena itu tadi, ada perempuan cantik yang jadi pelayannya. Dan si Sulhan sama Tony ya seneng lah, namanya anak muda kan waktu itu. Jadi dia asik-asik aja ngeliatin si mbaknya itu. Dan si mbaknya tuh pas dilihatin, itu mbaknya katanya sempat ngelirik ke Sulhan sama Tony. Ini menurut pengakuan mereka ya, itu sempat ngelirik dan ya cuman kayak senyum, tapi senyum yang sangat ditahan gitu ya. Gue nggak bisa nyontohin sih, tapi kurang lebih ya gimana ya, kayak gitu, cuman senyum doang. Dan biasanya kalau misal ada cewek ya, ini umumnya aja, diliatin gitu, apalagi itu kan kayak cewek pedesaan kayak gitu, kalau diliatin kan suka malu gimana. Itu enggak, itu bener-bener kayak ngeliatin lagi, terus kayak ngasih senyum gitu, senyum yang tipis banget kayak gitu. Nah setelah itu udah, mereka tuh intinya ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Kita pindah lagi nih, kita yang udah pulang duluan berdelapan di rumah itu udah nyampe
rumah gitu kan, dan nungguin siapa sih mereka yang berempat itu gitu. Nah ternyata mereka berempat itu kan, si Tony kan sama Sulhan misah gitu kan. Nah tinggal 2 orang yang sama mempelai nih. Mereka udah jam 12 malam, udah jam 12 teng. Akhirnya mereka pun minta izin buat pulang karena nggak enak lah, namanya pengantin baru digangguin. Udah gitu di situ udah mulai banyak ini ya, warga sekitar itu udah pada datang ya, mungkin mau acara begadang atau apalah. Biasanya kalau di kampung itu tradisinya kayak gitu. Kalau ada yang nikah malam harinya, ya udah warga sekitar itu pada ngumpul di situ, entah main gaple atau apalah kayak gitu. Nah malam itu jam 12 malam mereka berdua itu minta izin sama si mempelai sama tuan rumah mau pulang. Udah akhirnya pulang gitu kan. Nah setelah pulang ketemu dong sama kita berdelapan di rumah, ngumpul lagi, kita masih nongkrong gitu. Di situ kita bingung gitu, loh kok kalian cuman berdua doang, si Sulhan sama si Tony kemana? Katanya. Lah tadi Sulhan sama Tony itu minta izin buat pulang duluan. Ya udah, bukan buat pulang duluan, buat beli rokok. Dia katanya mau keluar, mau beli rokok, dan mereka tuh nggak balik lagi katanya. Ya kita pikir Sulhan sama Tony udah pulang ke sini, lanjut pulang. Kagak, mereka belum balik gitu. Akhirnya, wah coba telepon. Ada satu teman kita udah coba telepon si Sulhan sama Tony itu. Ditelepon coba. Akhirnya ada salah satu teman kita nelponin dia. Ditelepon gitu kan. Tut. Kagak diangkat. Akhirnya kita coba telepon lagi. Coba diulang lagi. Kali aja dia lagi di jalan atau apa. Telepon lagi katanya. Ditelepon lagi, tut. Nah yang kedua ini itu ada yang ngangkat, tapi suara yang kedengeran di telepon itu waktu itu nggak pakai loudspeaker ya, temen gue cuman kayak gini doang, jadi cuman dia yang bisa denger. Itu katanya dia cuman ngedenger kayak suara kayak orang berbisik, cuman kayak gitu doang. Nah setelah itu putus, tut gitu, putus aja. Wah, terus akhirnya dia ceritakan, ini yang kedua diangkat tapi suaranya kayak orang berbisik doang, kayak gitu doang. Gimana nih? Coba telepon lagi gitu. Akhirnya ditelepon lagi dong. Nah yang ketiga kalinya itu cuman ya nomor yang ada 7 sedang tidak aktif katanya. Ternyata nomornya si Sulhan itu udah nggak aktif lagi. Telepon nomornya Tony dari awal emang nggak aktif gitu. Udah kita bingung dong akhirnya, wah ini anak kemana nih, ada apa nih gitu. Akhirnya ada yang inisiatif, kita coba telepon itu deh si mempelai gitu ya. Sorry gue nggak bisa nyebutin nama ya, nanti kebanyakan nama bingung. Jadi si mempelai kita telepon aja. Akhirnya ditelepon dong si mempelai, bro sorry ngeganggu gitu malam-malam ini ya, lu kan lagi enak gitu ya, sorry banget kalau misal ngeganggu. Waktu itu udah jam 12 lewat ya, udah jam setengah 1, jam 1 lah, jam 1 malam. Itu kita telepon si pengantin cukup lama gitu ya, beberapa kali telepon akhirnya baru diangkat. Dia kenapa gitu? Ya sorry banget kita ngeganggu gini. Si Sulhan sama Tony itu masih di situ nggak gitu? Wah Sulhan sama Tony kan bukannya tadi beli rokok ya? Iya tadi dia beli rokok. Nah si ini kan udah pulang nih berdua nih. Nah mereka tuh balik lagi ke situ nggak gitu? Nggak ada siapa-siapa gitu. Bentar ya gue cek ke depan. Nah dia pun ke depan. Ternyata nggak ada siapa-siapa gitu, cuman ada warga sekitar doang. Ya udah dari situ bingung, waduh kenapa ya. Akhirnya si mempelai pun ntar deh gue coba tanyain mertua gue, mungkin ada sesuatu gitu. Nah dari situ wah kita semua yang ngedenger itu ya, itu kita mulai waduh mungkin ada sesuatu, ini ada apa nih gitu. Nah akhirnya si temen gue dimatiin dulu waktu itu teleponnya. Kita nunggu beberapa menit, terus dia nelpon balik. Nah akhirnya gini kata mertuanya, udah deh kalian mending kalau nggak capek kalian mending kesini lagi aja katanya. Waduh itu udah, sorry ada nyamuk, itu udah hampir jam 2, bukan hampir jam 2 ya, jam 1 lewat, hampir setengah 2 waktu itu udah ya udah pagi banget gitu kan. Kita harus balik lagi ke sana. Tapi setelah dipikir-pikir ya mungkin ada sesuatu yang gak beres yang terjadi di sana. Ya udah akhirnya kita rembukan 10 orang di situ
gimana nih, kita balik lagi ke sana nggak? Ya udah, kita balik lagi aja ke sana gitu semuanya. Dan akhirnya semuanya setuju kita buat balik lagi ke sana. Kita pun jam 1:30 itu berangkat lagi ke sana. Dan karena waktu itu kondisinya lagi ya agak urgent kayak gitu, kita pun kebut, bener-bener kebut, dan jalanan waktu itu udah sepi ya. Akhirnya kita mungkin ya sekitar setengah jam itu udah nyampe ke depan desanya itu ya, gerbang situ, kurang lebih sekitar jam 2 lewat. Kita pun ke sana lewat jalan yang tadi masih sama persis, dan pandangan gua itu berhenti di sebuah warung yang tadi gua lihat, dan beberapa teman gua juga matanya itu stop di sana, fokus di sana. Dan kita ngelihat itu ada Sulhan sama Tony itu lagi ngobrol. Itu gara-gara kesorot sama gue merinding. Itu gara-gara kesorot sama motor ya, gitu. Motor kita belok gitu kan. Wah, itu ada si Sulhan sama Tony gitu kan. Akhirnya kita semuanya berhenti di situ. Tapi Sulhan sama Tony tuh dia kayak nggak nyadar kita datang gitu. Kita padahal motor banyak gitu kan. Parkir di situ depan warung. Tapi mereka tuh nggak nyadar, dan kondisi warung itu adalah warung yang gelap, warung yang nggak buka, warung tutup, dan warung itu tuh di tengah-tengah kebun. Akhirnya kita ngelihat, kita semuanya turun. Sebagian dari teman kita 4 orang itu bawa motor 2, itu lanjut ke mempelai ke sana. Karena tadinya disuruh ke sana kan, tapi karena kita ngelihat Tony, akhirnya bagi 2 lah, kita di sini sama si Tony, dan ada yang ke sana. Akhirnya yang di sana itu ngasih tahu mempelai sama bapaknya, dan singkat cerita mereka pun datang ke kita. Nah, sebelum mereka datang ke kita itu sempat ngedatengin si Tony sama Sulhan. Woi, kita kagetin mereka kan. Ini kalian lagi pada ngapain di sini gitu, gelap-gelapan warung kayak gini? Wah, ngopi bro katanya. Dia langsung jawab kayak gitu. Wah, ngopi bro, sini ngopi sini. Lah, bukannya kalian udah balik ya tadi ya? Kenapa balik lagi ke sini? Kata si Sulhan sama Tony. Terus ada salah satu temen kita, Raimu gitu kan. Raimu lah, kasarnya keluar gitu, Raimu. Kita balik lagi tuh nyariin elu gitu. Katanya kayak gitu. Nah, si Tony nyariin apaan, orang kita dari tadi di sini gitu. Udah, mereka ribut gitu kan. Akhirnya ada satu orang lagi, lu nyadar nggak sih, ini warung ini tuh warung apaan gitu? Ya warung biasa gitu. Pas si Tony sama Sulhan nengok ke belakang, baru mereka nyadar, astagfirullahaladzim gitu. Wah, ke warungnya udah tutup ya, kata si Tony sama si. Orang udah tutup gimana? Ini kita dari kita datang ke sini sore tadi, itu kita udah ngelihat kalau warung ini tuh nggak buka, warung ini tuh warung gelap bro. Gitu. Serius lu? Iya serius. Nih gue beli rokok, nah pas ditunjukin rokoknya itu nggak ada rokoknya gitu, jadi dipegang dia itu kosong. Itu apa gitu ya, itu bukan rokok gitu, ini rokoknya. Wah, nggak beres nih. Nah, nggak lama setelah itu mertuanya teman kita, mertuanya mempelai sama beberapa orang itu datang ke situ, dan kita ceritain gitu ya, ini pak, katanya si Tony dari tadi tuh ngopi di sini sama Sulhan, tapi karena apa ya, sorry ya, tadi ada suara yang mengganggu. Ya mereka tuh dikiranya tuh warung ini tuh buka gitu. Nah akhirnya si bapaknya mempelai itu, udah mas, gini aja nih, mending kita pindah dari sini, kita ke sana ke rumah aja. Akhirnya udah buru-buru semuanya itu diangkut ke sana. Kita pindah ke rumah mempelai, dan di situ tuh kita ngobrol gitu, rame-rame sama warga sekitar situ juga. Diceritain lah apa yang dialami Tony tadi saat dia ke situ, dia pesan kopi, dia gambarin seorang perempuan yang jadi pelayannya, ada bapaknya, ada ibunya, sama ada beberapa pembeli juga yang datang, seorang perempuan beli gorengan, mereka ngobrol tapi nggak ada suaranya gitu. Kemudian ada bapak-bapak 2 orang pakai caping sama pakai belangkon, bawa pacul gitu kan, itu ke situ. Dan ya itu keanehan-keanehan sebenarnya yang Sulhan sama Tony alami, tapi entah kenapa mereka tuh kayak udahlah bodo amat gitu, ini suasananya indah banget gitu kata mereka. Itu yang bikin mereka tuh bertahan di situ.
Dan katanya mereka di situ tuh nggak lama, itu cuman menurut versi mereka ya, itu mereka di situ baru sekitar setengah jam lah. Belum sampai, ini harusnya udah berjam-jam ya, dari jam 10 nyampe jam 2 kayak gitu kan, udah kurang lebih sekitar 4 jam. Sementara versinya Sulhan sama Tony, mereka di warung itu baru sekitar setengah jam, karena kata mereka kopinya juga belum habis gitu. Ya udah, akhirnya dijelasin sama si bapaknya dan warga sekitar. Jadi gini Mas, warung itu punya salah satu warga di sini. Tapi kebetulan orangnya udah ini lagi keluar kota. Mereka tuh migrasi ke luar kota. Dan dulunya warung itu dibangun memang buat dagang, tapi yang ngebangun pun nggak betah gitu dagang di situ. Akhirnya ya udah, warung itu tutup. Katanya sih banyak yang kayak gitu, yang beli tuh banyak yang aneh-aneh gitu menurut si bapaknya mempelai tadi ya. Dan beberapa warga itu cerita seperti itu, makanya yang punya warung itu nggak betah di situ. Dan warung itu di belakangnya jaraknya sekitar 20 atau 30 meter itu adalah kuburan gitu. Itu kuburan warga di situ. Jadi banyak yang menganggap kalau warung itu tuh warung yang angker katanya. Oh gitu ya Pak ya. Nah akhirnya di situ ada ustadz juga gitu, beberapa orang di situ yang mereka mengerti ya masalah begituan. Dan akhirnya si ustadz itu tadi itu ngasih sesuatu, ngasih air minum, air putih gitu. Dan Mas coba ini diminum dulu. Oh enggak, sebelum itu sempat ditanyain, kalian itu makan apa aja katanya. Wah kita di sana tuh pesan kopi, kopinya udah diminum, udah semua udah hampir habis tapi masih ada. Terus pesan apa lagi? Katanya pesan mie instan juga, sama makan gorengan, dan makan gorengannya itu banyak. Udah akhirnya ya udah Mas, ini diminum air putihnya katanya. Bismillah dulu katanya, berdoa dulu. Diminum sama mereka, Sulhan sama Tony. Gak lama setelah itu mereka tuh tiba-tiba katanya ya mual gitu, mau muntah kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka lari ke depan, muntahlah mereka di situ, keluar semua. Dan apa yang kita lihat malam itu tuh benar-benar sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi apa yang dikeluarin itu tuh warnanya hitam. Hitam lebih mirip kayak comberan kayak gitu. Dan ya benda-benda yang keluar dari perutnya Sulhan sama Tony itu adalah benda-benda yang boleh dibilang menjijikan, dan gue nggak perlu nyebutin di sini itu apa aja ya. Tapi seperti itulah kondisinya gitu. Itu bukan makanan manusia, dan itu tuh nggak layak dimakan sama manusia. Warga pun kaget, gempar, termasuk gua juga dan teman-teman yang lain itu shock ngelihat itu. Udah akhirnya si Tony ditenangin, dia mukanya udah pucat kayak gitu kan. Setelah itu udah si Tony sama Sulhan disuruh istirahat. Akhirnya mereka pun istirahat di situ, sementara kita tuh udah ngobrol-ngobrol, kita mending pulangnya nunggu pagi aja. Akhirnya singkat cerita, paginya itu kita pulang lagi ke kampung, ke tempat kita ya. Si Tony sama Sulhan tadinya mereka tuh pas berangkat, mereka kan berdua boncengan gitu kan. Nah akhirnya karena ngelihat kondisinya yang seperti itu nggak baik, akhirnya mereka pun ya disuruh bonceng aja deh gitu, kita pelan-pelan pulangnya. Akhirnya singkat cerita sampailah kita di rumah, dan kondisi Tony sama Sulhan waktu itu jadi sakit, badannya tuh panas. Dan kata si Ustadz itu dibekelin air putih, itu nanti sering-sering diminum sehari 3 kali, kayak minum obat lah, pagi, siang, sama sore itu diminum, atau malam itu diminum gitu. Dan alhamdulillahnya pelan-pelan sekitar 2 atau 3 hari kemudian Sulhan sama Tony itu udah mulai membaik, dan boleh dibilang dia itu kayak dinyatakan sembuh gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan sewaktu kita ngobrol-ngobrol ya, waktu Sulhan sama Tony itu tidur di sana, itu kita banyak dapat informasi dari warga kalau di kampung mereka itu tuh sebenarnya masih banyak tempat-tempat yang angker, masih banyak ya jin kayak gitu tuh masih banyak. Dan termasuk salah satu tempat favoritnya, salah satu tempat yang paling angker itu adalah warung itu. Warung yang ada di tikungan, yang di belakangnya itu adalah kuburan. Dan di depan warung itu adalah kebun bambu semuanya.
Nah, disitulah spot paling angker di desa itu. Dan malam itu ada yang menganggap ya si Tony sama Sulhan itu termasuk orang-orang yang beruntung gitu bisa dikasih lihat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang banyak orang nggak bisa ngelihat. Dan ya salah satu hal yang bisa kita ambil positifnya sih, kita harus selalu hati-hati ya di tempat yang baru gitu, apalagi tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat kayak pedesaan di mana masih banyak orang yang percaya kalau tempat-tempat yang angker itu masih ada kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya, salah satu pengalaman yang gua dan beberapa teman gua alami. 12 orang ya waktu itu yang kondangan di salah satu teman kita, dan itu adalah salah satu hal yang gak bisa kita lupakan gitu. Itu benar-benar momen yang sangat indah banget, dan kita sesekali itu masih kesana ya. Terakhir itu 2 tahun yang lalu kita kesana, dan kita ingat banget dengan kondisi warung itu. Warung itu sekarang kondisinya itu udah rusak parah gitu, boleh dibilang kayak mungkin kalau kita sekarang kesana lagi, mungkin warung itu udah nggak ada ya. Karena waktu terakhir kita kesana itu atapnya udah nggak ada, jadi cuma tinggal sisa bambu-bambu yang berdiri doang. Udah kayak gitu aja sih. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, misal ada sesuatu yang kurang nyaman bawain ceritanya. Kita ambil sisi positifnya aja dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, kalau ada kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.